Ya, jadi materi kita untuk pagi ini adalah medan listrik ya, lanjutan dari yang Senin lalu, yaitu hukum Coulomb. Oke, langsung saya share screen PPT-nya ya. Ya nih, jadi bagian yang kedua yaitu tentang medan listrik. Oh, ada yang gabung lagi ya. Nah, ini. Bentar ya. Stop dulu ya, ada yang gabung lagi. Udah masuk semua ya. Oke, oke. Oke ya. Ya, tentang apa ini? Medan listrik. Ya, ini capaian pembelajarannya ya. Saya lewati aja, nanti bisa kalian baca di file yang nanti bisa kalian download di MyITS Classroom. Ini aja, langsung saya bahas ke materi aja ya, yaitu tentang medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh beratnya muatan listrik ya. Jadi gitu. Jadi medan listrik itu timbul ya. Medan listrik itu ada karena ada muatan listrik gitu ya. Jadi kalau nggak ada muatan listrik nggak ada medan listrik. Jadi dia itu merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Jadi harus ada muatan listrik dulu baru ada medan listrik. Nah, kalau kemarin kan sudah kita bahas itu ya gaya ya. Gaya antara dua muatan listrik atau lebih. Gayanya bisa gaya tolak atau gaya tarik. Nah, itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi mengapa muatan Q1 dapat melakukan gaya pada muatan Q2 ya. Meskipun kedua muatan tersebut tidak bertuan kan gitu ya. Kemarin kan gitu ya. Jadi kenapa kok ada gaya antara dua muatan ini? Baik itu gaya tolak atau gaya tarik itu ya. Kemudian yang kedua, jika besarnya medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 pada posisi muatan Q2 dinyatakan E21, maka gaya pada Q2 oleh Q1 adalah F21 Q2 E21. Jadi gini maksudnya itu ya. Jadi sebetulnya prosesnya itu tidak langsung ya. Jadi kan kalau kemarin kan ada dua muatan, lalu timbul gaya. Sebetulnya itu ada proses di tengah-tengah ya, proses antara, yaitu yang dinamakan medan listrik. Jadi misalkan katakanlah ada muatan Q1 ya. Muatan Q1 nanti akan menghasilkan medan listrik ya, sebut aja medan listriknya itu E1 ya. Jadi muatan Q1 nanti akan menghasilkan medan listrik E1. Lah kalau di situ ya, di dekat situ ada muatan listrik yang lain, misalkan Q2 ya, maka Q2 akan terkena pengaruh oleh medan listrik E1 itu. Ya, medan listrik E1 itu begitu. Ya, terkena sehingga nanti medan listriknya saya sebut dengan nama E21. E21 itu maksudnya itu medan listrik yang kena ya, yang mengenai ya, atau yang terkena pada muatan Q2 yang ditimbulkan oleh muatan satu kan itu ya. Nah itu. Nah kalau dia ada medan listrik, sementara dia sendiri bermuatan, maka akan timbul gaya Coulomb, maksudnya gitu ya. Jadi urutannya itu gini, muatan listrik, medan listrik, baru gaya Coulomb gitu ya. Jadi urutannya gitu ya. Jadi ada tiga ini ya, tiga, tiga tahapan gitu ya. Pertama kan ada muatan listrik Q1 gitu ya.
Terus kedua ada medan listrik E1. Lalu kemudian ada muatan Q2 yang terkena oleh muatan E1. Kita sebut dengan nama E21 ya, sehingga nanti akan menghasilkan gaya kolom atau gaya listrik gitu ya. Jadi gitu. Nah itu. Nah ini misalkan sebagai contoh misalkan ini ya. Ini ada muatan listrik plus ya. Ada muatan listrik plus warna biru ya. Ada dua ya. Terus kemudian ada muatan listrik negatif ya, yang warna merah itu ya. Gitu. Ya, jadi katakanlah saya tinjau yang ini ya, yang warna biru atas gitu ya. Maka dia muatannya plus gitu ya. Muatannya plus, maka nanti dia akan menghasilkan medan listrik yang arahnya seperti ini. Garis-garis warna apa ini? Warna merah ya. Ya, garis-garis warna merah tua ini ya. Itu ya, yang arahnya itu menjauhi muatannya gitu ya. Kemudian kalau di sini katakanlah di bagian ini ya, di bawahnya ya, di bawahnya ada muatan lain gitu ya. Maka nanti akan kalau dia muatan plus ya, maka nanti akan timbul gaya ya yang apa? Yang searah dengan ininya, dengan garis medan listriknya ini gitu ya. Tapi kalau dia muatan negatif seperti yang warna merah ini ya, maka nanti akan timbul gaya yang apa? Yang arahnya itu berlawanan dengan medan listriknya. Nah ini ya. Ya, bisa kalian lihat ini ya. Jadi gitu. Jadi gayanya itu bergantung sama jenis muatannya. Kalau muatannya plus, nanti arah gaya listriknya atau gaya kolomnya yaitu searah dengan ini. Searah dengan apa? Searah dengan medan listriknya. Tapi kalau muatannya negatif, nah itu nanti arahnya itu nanti berlawanan. Ya. Seperti yang warna merah itu tadi ya. Jadi kan kalau kalian amati kan arah medan listriknya kan menjauhi muatan penimbulnya ya. Yaitu yang muatan Q1 ini yang warna biru ya, biru tua di atas itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita cermati satu persatu ya. Jadi kalau muatannya positif itu arah medan listriknya itu seperti ini ya. Jadi arahnya itu garis-garis yang menjauhi muatannya. Ya, jadi arahnya menjauh ya. Ke segala arah ya, pokoknya menjauh lah gitu ya. Tapi kalau muatannya negatif gitu ya, maka nanti arahnya itu akan ini akan mendekat ya. Ya, menuju ke muatannya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi prinsipnya itu medan listrik itu arahnya itu dari ya keluar atau dari muatan positif ya, terus kemudian menuju ya atau masuk ke muatan negatif gitu ya. Nah sebagai contoh misalkan kalau ada muatan plus dan muatan negatif berdekatan seperti yang di gambar ini kan, ini ada dua muatan ya, plus sama minus ya. Maka nanti bentuk medan listriknya itu seperti pada gambar tersebut itu ya. Jadi garisnya itu keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif ini ya. Ini kan. 1 ya, 2, 3, 4, 5. Terus ini ya, ini sebenarnya ini nyambung ini ya. Sini nanti nyambung. Nah, ini nanti nyambung ke sini gitu ya. Nah, ini nanti gini ya. Nah, itu kalau muatan positif ketemu negatif ya. Jadi garisnya nyambung ya. Dari plus ke negatif. Tapi kalau yang terjadi hal yang lain, misalkan muatan plus yang berdekatan, berarti kan sama-sama keluar ini ya. Ya, jadi medan listriknya itu muatan plus, keluar dari muatan plus, ya pokoknya keluar ini ya. Jadi ya bentuknya itu seperti kalau muatan plus itu sendirian, cuma terjadi istilahnya apa ya? Terjadi penyimpangan ya. Di
di bagian pertemuan antara kedua muatan ya. Kalau dia sendirian kan garisnya kan lurus gitu ya. Tapi kalau dia ada dua muatan, maka nanti garis yang tempat ini ya, daerah-daerah pertemuan antara kedua muatan itu garisnya tidak lagi lurus tapi melengkung gitu ya. Ya, karena mereka kan saling ini kan, saling tolak itu ya. Jadi garisnya seperti ini. Ini kalau dua. Begitu pula kalau muatannya itu negatif dua-duanya ya. Cuma nanti arah garisnya tidak keluar tapi ini ya, menuju ke arah muatannya. Ini kan kalau dua-duanya plus kan keluar ya. Kalau dua-duanya negatif nanti jadinya garisnya menuju masuk tapi bentuknya sama. Cuma masalah arahnya aja yang berlawanan gitu ya. Terus nah tadi masalah bentuknya ya, bentuk apa itu? Bentuk dari garis gayanya ya. Nah, kalau sekarang ini apa? Kalau sekarang ini adalah besarnya ya, besarnya ya. Jadi sebetulnya medan listrik yaitu mendapatkannya itu ya diperoleh dari gaya dulu. Jadi definisi dari medan listrik itu adalah besarnya gaya ya. Maaf, bukan besarnya gaya ya. Vektor gaya ya. Nah, lebih tepatnya vektor ya. Vektor gaya dibagi muatan ini. Muatan yang terkena ya. Muatan yang terkena gaya tersebut. Jadi nanti itu gini. Nanti itu akan ada dua muatan ya. Kan yang kita bahas kemarin itu kan ada dua muatan ya. Muatan 1 dan muatan 2 kan itu ya. Dan nanti katakanlah muatan 1 itu sebagai penimbul ya. Penimbul medan listrik. Maka muatan 2 yang nanti akan terkena. Lah, pengertian dari medan listrik itu adalah gaya pada muatan yang terkena tadi dibagi dengan muatan yang terkena ya. Yang terkena akibat dari medan listrik. Jadi bukan muatan penimbulnya. Ya, jadi kalau dalam hal ini misalkan Q1 itu muatan penimbul gaya ya, maka Q2 yang terkena medan listriknya ya. Maka nanti definisi medan listriknya itu ya gaya pada muatan 2 dibagi muatan 2 kan itu ya. Itu ya. Jadi bukan pada muatan 1 karena muatan 1 itu sebagai penimbul ya. Penimbul medan listrik begitu. Nah, kalau rumus itu kita uraikan ya, kan kita tahu F itu kan gaya kolom ya. Kemarin gaya kolom itu kan K ya Q1, Q2 ya dibagi R kuadrat terus ada vektornya ya ini. Vektor satuan R itu ya. R top ini vektor satuan ya. Ya, itu kan. Jadi Iya, Pak. katakanlah Q0 itu berarti kan yang terkena, berarti kan Q2 ya. Q2. Jadi nanti Q1. Jadi gini, di sini kan ada Q0, Q ya. Coba kalian perhatikan. Q0 ini adalah yang terkena ya. Yang terkena medan listrik. Penimbulnya itu Q. Jadi kalau kemarin kan Q1, Q2 ya. Q1 sebagai penimbul medan listrik, Q2 yang terkena. Nah, kalau sekarang lambangnya diganti. Tidak lagi Q1, Q2, tapi apa? Q sama Q0 ya. Q itu sebagai penimbul. Q sebagai penimbul medan listrik, Q0 sebagai yang terkena. Ya, sehingga nanti jadi apa? Gayanya dibagi yang terkena yaitu Q0 ya. Jadi nanti kan gaya kolomnya kan K, Q, Q0 ya. Terus per R kuadrat terus R topi. Jadi nanti Q0-nya kecoret ya. Sehingga nanti jadi ini K, Q per R kuadrat ya. Itu. Atau kalau misalkan R topi saya ganti dengan R vektor ya. Jadi perlu kalian tahu ya, R topi itu sama dengan R vektor dibagi R ya. Jadi R topi itu R vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu sama dengan vektornya dibagi nilai vektornya ya. Jadi R topi berarti apa? R vektor dibagi R. Makanya nanti ini jadinya apa? R kuadrat jadi R3 ya. Soalnya apa? R topinya diganti R vektor. Ya, jadi itu ya. Nanti itu definisi dari medan listrik. Nah, ini sudah ini. Oh, ini ya. Ini.
Nah, terus berikutnya kalau seandainya apa ini? Kok tadi ini ya, ini definisinya. Nah, sekarang kalau seandainya muatannya ada lebih dari satu ya, jadi muatan penimbul medan listrik itu loh, itu lebih dari satu. Misalkan sebanyak I gitu ya, sebanyak 2, sebanyak 3, dan seterusnya itu. Maka nanti medan listriknya ya medan listrik resultan. Jadi nanti setiap muatan listrik akan menghasilkan medan listrik. Misalkan katakanlah ada 3 muatan listrik ya, Q1, Q2, Q3. Maka masing-masing nanti akan menimbulkan medan listrik. Jadi Q1 menimbulkan medan listrik E1, Q2 menimbulkan medan listrik E2, Q3 menimbulkan medan listrik E3. Maka nanti medan listrik di ruang tersebut ya, di daerah tersebut, maka nanti merupakan jumlah ya. Jumlah vektor, kan medan listrik itu kan vektor ya. Kenapa kok medan listrik itu vektor? Ya karena dari definisi. Ya, saya jelaskan dulu kenapa kok medan listrik vektor ya. Itu dari definisi ini kan, definisinya apa sih medan listrik itu kan? Gaya ya. Gaya kolom dibagi muatan yang terkena gaya tersebut ya. Nah, kan gaya itu vektor, maka akibatnya ya medan listrik vektor ya. Jadi karena definisi dari medan listrik itu kan gaya ya. Gaya itu vektor ya otomatis medan listrik itu vektor. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau begitu berarti apa? Ya penjumlahan ya. Penjumlahan vektor ya. Jadi penjumlahan vektor dari medan listrik oleh masing-masing muatan. Gitu. Kalau diuraikan pakai rumus tadi bahwa medan listrik itu kan ini ya, kaki per R kuadrat R topi atau kaki per R pangkat 3 R vektor, ya maka nanti bisa jadi ini ya. Ini kalau pakai pakai topi ya, ini kalau pakai vektor ya. Kalau pakai topi kan R kuadrat, kalau pakai vektor kan dibagi apa? R pangkat 3 ya. I itu apa? Nomor nomor muatannya ya. Jadi dari 1 sampai N. Jadi kalau ada N muatan ini. Nah, untuk lebih jelasnya contoh ya. Nah, misalkan ini. Ini ada berapa muatan listrik? Ada 4 ya. Ya, ada 4, 2 positif, 2 negatif ya. Muatannya sama ya, sama semua ya. Cuma beda tanda kan itu aja ya. Kalau yang Q1 dan Q3 ya, itu plus. Yang 2 dan 4 itu negatif ya. Besarnya sama, yaitu nano kolom. Nano itu berapa nano itu ya? 10 minus 9 ya. Jadi 1 dibagi 1 miliar. Nano kolom ya. Lah itu, Pak, maaf, ya gimana? izin menyela ya Pak ya. Ya, Saya ya. masih kurang paham yang rumusnya Pak. Rumus Yang tadi loh Pak, yang Q per R pangkat 3 sama Q per R pangkat 2. oh itu, oke. Jadi gini. Iya, ini penjabarannya bagaimana kok? Ya, Kok bisa saya beda? saya ulangi lagi ya. Jadi gini. Iya Pak. Oke. Jadi pengertian dari vektor satuan. Vektor satuan ya itu definisinya. Bentar ya, saya agak bersin ini. Vektor satuan ya. Vektor satuan itu definisinya adalah vektor dibagi nilainya. Jadi vektornya dibagi nilainya. Saya kasih contoh misalkan ini. Kalau kalian saya tanya ya, kecepatan ya. Kecepatan itu kan vektor ya. Ya, vektor kan. Katakanlah misalkan kecepatannya 10 meter per detik ke utara. Ya, oke. 10 meter per detik ke utara. Ya, berarti nilainya berapa? Kecepatan 10 meter per detik ke utara. Nilainya berapa? Nilai itu besarnya vektor ya. Nilainya berapa? Jadi misalkan vektor kecepatan 10 meter per detik ke utara. Nilainya berapa? Nilainya kan 10 meter per detik ya. Ya, nilainya adalah 10 meter per detik. Arahnya bagaimana? Arahnya ya utara. Kan itu kan vektor itu kan ada apa? Ada nilai, ada arah ya. Jadi vektor kecepatan 10 meter per detik
utara ya, ke utara. Nilainya adalah 10 meter per detik, arahnya adalah ke utara kan gitu ya. Nah, sekarang vektornya kan apa tadi? 10 meter per detik ke utara. Ya, saya bagi dengan nilainya. Jadi coba 10 meter per detik ke utara itu kan vektornya ya. Saya bagi dengan nilainya. 10 meter per detik. Hasilnya apa? 10 meter per detik ke utara dibagi 10 meter per detik. Hasilnya apa? Bisa jawab nggak? Ya, 10 meter per detik ke utara dibagi 10 meter per detik. Jawabannya apa? Arahnya aja, Pak. Lah, arahnya aja kan? Kan tinggal ke utara kan itu ya. Coba kalian cermati ya. 10 meter per detik ke utara dibagi 10 meter per detik. Jawabannya kan ke utara. Kan tinggal arahnya Iya. sendiri kan itu ya. Betul, Pak. Ngerti maksudnya ya? Jadi itu. Jadi vektor satuan itu menyatakan arah sebetulnya itu ya. Jadi topi ya. Topi itu maksudnya arah. Jadi gini, vektor satuan itu apa sih? Vektor yang nilainya 1. Ya. Jadi nilainya itu 1 ya. Nilainya 1 terus arah dia menyatakan arah. Jadi vektor satuan ya atau arah itu ya. Itu sebenarnya adalah vektornya dibagi dengan nilai vektornya gitu ya. Gitu ya. Dan dia menyatakan arah ya. Arah gitu ya. Jadi R topi ya itu dari definisi ya. Dari definisi R topi itu sama dengan apa? R vektor dibagi dengan nilainya yaitu R ya. Jadi gini loh. Jadi kalau R dikasih panah itu berarti vektor ya. Kalau R saja itu berarti nilai. Nilai itu besarnya ya. Tapi kalau dikasih topi itu berarti apa? Vektor satuan. Nah, gitu ya. Vektor satuan itu apa sih? Vektor dibagi nilainya. Ya kayak tadi, vektor kecepatan tadi loh ya. Ya, vektor kecepatan tadi saya bagi dengan nilainya kan. Maaf, mungkin perlu saya ralat ya. Sebentar. Jadi gini, tadi saya kasih contoh apa ya? Kecepatan tadi ya. Nah, saya ralat dulu ya. Biar nanti nggak salah paham ya. Vektor kecepatan tadi apa? 10 meter per detik ke utara ya. 10 meter per detik ke utara. Berarti kalau gitu nilainya 10 ya. Maaf. Jadi tadi saya ngomong 10 meter per detik ya. Saya ralat. Nilainya 10 gitu ya. Nilainya 10, arahnya ke utara, satuannya apa? Meter per detik gitu ya. Oke. Jadi saya ralat dulu ya. Jadi kalau gitu topinya ya, vektor topinya ya. Kecepatan topi maksudnya itu. Berarti apa? Kecepatannya berarti apa? 10 meter per detik ke utara dibagi 10 ya. Berarti jawabannya apa? 10 meter per detik ke utara dibagi 10. Jawabannya apa? 1 meter per detik ke Nah, utara. kan ya, itu jawabannya kan jawabannya kan 1 apa tadi? 1 meter per detik ke utara ya. Nah, itu. Itu yang dimaksud dengan nama vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu ada vektor yang nilainya 1 ya. Nilainya 1, yang penting itu 1 ya. Satu apa ya? Ya terserah mau 1 apa. Kalau kecepatan ya 1 meter per detik. Kalau gaya ya 1 Newton. Arahnya ya tergantung arah vektornya kan itu. Jadi itu ya. Jadi tadi ada pertanyaan kalau R topi itu apa? R topi itu dari definisi itu adalah R vektor ini kan dibagi R. Ya, sehingga nanti R-nya kan gabung dengan R kuadrat. Sehingga nanti jadi apa? R pangkat 3 gitu ya. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke. Bisa. Terima kasih, Pak. Ya. Itu ya. Nah, itu sehingga nanti saya bisa menggunakan rumus ini. Ini kalau pakai apa? Vektor satuan ya. Pakai topi loh. RI topi. Tapi kalau diganti dengan R vektor, maka nanti RI-nya jadi pangkat 3 ya. Soalnya pakai vektor itu. Nah, kembali lagi ke soal ini ya. Ya, terus apa ditanyakan ini? Hitunglah medan listrik di titik P ya, di titik di sini ya. Nah, di titik sini nih medan listriknya bagaimana? Berarti kita lihat ada berapa medan listrik? Ya, ada 4 kan ya. Pertama yang ditimbulkan oleh ini Q1 ya, warna apa ini? Warna ini. Nanti arahnya kan menjauh ya. Menjauhi muatan, berarti nanti arahnya itu ke sana ya. Lalu oleh ini kan
muatan negatif. Berarti menuju muatan. Jadi nanti medan listriknya menuju muatan. Nah, ke sini gitu ya. Oleh ini positif ya. Berarti nanti arah medan listriknya nanti ke arah sana menjauh ya. Menjauh berarti kan ke sana ya. Kemudian oleh ini ya. Ini negatif. Berarti nanti arah medan listriknya nanti menuju ya. Menuju ke muatannya sini. Nah, ini cuma yang ini agak rumit kenapa ya? Karena 3 dimensi ya. Kalau yang kita bahas kemarin di contoh soal kemarin hukum kolom kan 2 dimensi. Kalau ini sekarang 3 dimensi. Soalnya ini gambar apa ini kubus ya. Ya gambar kubus atau apa? Gambar kubus ini ya. Ya kubus atau kubik ya. Kubus. Iya Pak, kubus. Oke. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ditambahkan ya. Ditambahkan secara vektor. Nah, kalau 3 dimensi berarti nanti nggak cuma I sama J yang kita bahas kemarin ya. Jadi nanti ada I, ada J, ada K ya, kan gitu ya, 3 dimensi soalnya ya. Jadi hitung-hitungannya lebih rumit dari yang kemarin. Soalnya 3 dimensi. Tapi di sini nggak dibahas lebih lanjut ya. Langsung ganti topik ini ya. Oke, enggak apa-apa lah. Nanti saya bahas. Saya selesaikan dulu ya. Nggak banyak kok ini sampai berapa halaman? 15 ya. Nggak banyak ini. Oke, ini ya. Berikutnya. Gerakan sebuah partikel bermuatan di dalam medan listrik seragam. Jadi ini ceritanya ada medan listrik yang seragam itu homogen ya. Jadi ini loh sebenarnya ada sebuah ini lempengan ya. Ada lempengan itu kayak plat ya. Ada plat warna biru sama plat warna merah. Plat warna biru itu bermuatan positif, yang plat warna merah bermuatan negatif ya. Sehingga nanti ada medan listrik dari plat ini ya. Plat warna biru menuju plat warna merah. Homogen itu artinya sama semua, seragam ya. Jadi medan listrik kekuatannya sama semua itu ya. Nah, itu arahnya dari apa ini? Dari bawah ke atas. Nah, kemudian di situ ada muatan negatif. Ya ini loh. Ini kan ada muatan negatif. Nah, kalau dia ada muatan negatif, maka nanti kan timbul gaya ya. Gayanya bagaimana kalau dia muatan? Ya, tadi sudah saya singgung ya. Kalau muatan positif berada di dalam medan listrik, maka dia akan mendapat gaya yang arahnya searah dengan medan listriknya. Ya, jadi kalau medan listriknya arahnya ke utara, ya dia mendapat gaya ke utara. Tapi kalau dia muatan negatif, dia akan mendapat gaya yang berlawanan dengan medan listriknya. Jadi misalkan medan listriknya arahnya ke utara, tapi dia muatan negatif, maka dia akan mendapatkan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah utara, yaitu apa? Ke arah selatan. Nah ini kebetulan ini muatannya negatif ini ya. Nih kalian lihat ini ya. Karena dia muatan negatif, maka dia akan mendapat gaya yang berlawanan dengan arah medan listriknya. Medan listriknya kan arahnya ke atas ini ya. Maka dia akan mendapat gaya arahnya ke bawah. Nah ini lihat ya. Gaya kolomnya kan ke bawah ya. Ya karena dia muatan negatif ya. Jadi arah gayanya berlawanan dengan arah medan listriknya gitu. Nah kemudian apa ditanyakan di soal ini ya? Tanya percepatan. Oh kalau tanya percepatan ya kita gunakan hukum Newton ya. Kan kita tahu dari hukum Newton apa? Gaya sama dengan massa kali percepatan ya. Jadi gitu. Jadi nanti ya ini F sama dengan M kali A. Lah F-nya itu kan apa? Dari itu tadi muatan yang terkena medan listrik dikalikan medan listriknya ya. Jadi Q ini adalah muatan yang terkena ini tadi. Yang terkena medan listrik ya dikalikan medan listriknya. Maka nanti jadinya ini M kali A sama dengan QE ya. A-nya vektor, E-nya vektor ya. Kemudian kalau medan listriknya itu konstan ya, maka A-nya juga konstan. Konsep kinematika dapat digunakan untuk menganalisa. Kalau A konstan itu termasuk gerak apa ya? Masih ingat ini. Kalau percepatan konstan itu gerak apa? Gerak lurus berubah beraturan. Ya, benar, GLBB ya. Jadi nanti dia akan mengalami gerak lurus
berubah beraturan ya, karena kecepatan konstan ya. Kalau kecepatan 0 baru GLB ya. Ya, jadi tadi dia akan mengalami GLBB ini. Jadi makin lama kecepatannya makin besar ya. Jadi kayak itulah. Kayak benda jatuh. Kayak benda jatuh dari ketinggian ya. Benda jatuh dari ketinggian kan dia mendapat gaya konstan, yaitu gaya berat ya. Gaya beratnya kan konstan, maka dia akan mengalami GLBB ya. Jadi makin lama kecepatannya makin tinggi. Atau kalau kita menyebutnya apa, gerak jatuh bebas. Ya sama kayak itu ya. Cuma ini kan muatan listrik. Kalau yang kita bahas di fisika 1 itu kan gravitasi ya. Kayak gravitasi. Kalau ini kayak listrik, kayak kolom. Nah, kemudian apa lagi? Gerak muatan di dalam medan listrik seragam masih. Cuma bedanya apa bedanya yang ini dengan yang tadi ya? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu bedanya antara ini sama ini itu apa? Ini loh. Yang ini ya, perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang ini dengan yang ini ya. Yang ini loh. Bedanya apa ya? Ada yang tahu? Muatannya, Pak. Muatannya bagaimana? Kalau yang ini kayaknya positif muatannya. Soalnya arah geraknya sama medan listrik. Saya kalian cermati ya. Kayaknya ini dia bermain pakai warna ini di slide ini ya. Kalau warnanya biru itu muatan plus. Kalau warnanya merah muatan negatif. Coba kalian cermati. Ini muatannya kan yang terkena medan listrik kan merah ya, titik itu loh, bintik. Titik merah ini ya. Kalau yang ini bagaimana nih? Ini loh, merah apa biru ini? Merah kan? Iya. Jadi muatannya negatif. Negatif kan sama ya. Cuma ada perbedaan nih. F-nya hilang. Apa ya? Bedanya apa ya? Coba medan listriknya bagaimana? Arahnya juga sama loh medan listriknya ya. Kan arahnya juga ke utara ini. Kok ke utara? Maaf, ke atas ya. Soalnya yang bawah itu kan plat ya, sebuah plat lah, lempengan ya. Sebuah lempengan warna apa? Biru bermuatan plus ya. Kan sama ini. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu ini loh, kecepatannya ini loh. Kecepatannya loh. Ini kan kecepatannya arah apa ini? Arah horizontal ya. Arah horizontal. Nah, kalau yang ini dia punya kecepatan enggak? Enggak ada kan ya? Dia kecepatannya 0 ini. Jadi gini. Jadi kalau yang ini kan katakanlah muatan negatif ini diam ya. Mula-mula diam. Karena dia mendapat gaya nanti apa? Dia bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah dengan apa? Percepatan konstan atau nanti akan mengalami apa? GLBB ya. Geraknya ke bawah ini. Karena mendapat apa? Gaya listrik. Nanti kecepatannya makin lama tambah cepat kayak benda jatuh bebas gitu ya. Cuma ini karena gaya listrik. Nah, kalau ini kan lain ini. Kalau ini geraknya kemana? Mendatar gini kan ya. Sebetulnya ada kemiripan kok ini dengan yang kalian pelajari di fisika 1 kemarin loh. Sama kayak gini. Kita gak menjatuhkan ya. Kita melepas ya. Melepas sebuah benda, katakanlah batu ya. Sebuah batu saya lepas dari ketinggian ya. Dari sebuah ketinggian, katakanlah dari ketinggian 4 meter dari lantai 2 ya. Saya lepas berarti kan dia mula-mula diam ya. Lalu karena pengaruh gravitasi, dia akan bergerak ke bawah. Sehingga makin lama apa? Makin cepat. Itu ya, untuk yang kasus ini loh ya. Tapi kalau yang kasus ini apa? Batunya saya lempar ya. Kalau tadi kan saya lepas gitu aja. Kalau yang ini batunya saya lempar. Saya lempar arah apa? Arah mendatar gitu ya. Nah, coba kalian jawab ya. Kalau sebuah batu saya lempar dari sebuah ketinggian ya, dengan arah mendatar, nanti batunya bergerak apa? Jadi batu saya lempar mendatar dari ketinggian 4 meter misalkan ya.
nanti batunya bergeraknya bagaimana? Berbentuk parabola, Pak. Nah, itu jawabannya. Ya, kan nanti timbul gerak parabola ya. Benar sekali. Jadi nanti muatan listrik ini nanti dia akan bergerak parabola ya. Jadi bergerak parabola melengkung gini nanti gini. Nah, gini nanti ya. Kayak kalian melempar batu mendatar tuh loh. Nanti kan dia jatuh ke bawah gini, melengkung gini kan ya. Kalau yang tadi kan langsung apa ini? Lurus saja ya. Lurus gitu ya. Jadi benar. Jadi bedanya kalau ini kan gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, kalau yang ini apa? Gerak parabola kan itu ya. Ya itu. Jadi bedanya itu ya. Gerak parabola. Nah, mungkin kalian tanya ya, nanti penggunaannya itu di apa ya? Apa ini bisa diputar ya? Oh, enggak bisa. Ini kalian ngerti maksudnya ini? Ini bisa diputar ini. Bisa ini, kelihatan animasinya enggak ya? Gerak-geraknya kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Jadi ini namanya, ini sebuah alat ya. Nama alatnya itu apa ini? Tabung sinar katoda. Ya, tabung sinar katoda. Yang nanti digunakan sebagai apa ini? Osiloskop. Ya. Jadi ini kan, jadi gini, benar tabung sinar katoda ya. Pernah lihat tabung sinar katoda kalian? Pernah lihat nggak? Atau Saya pernah belum. punya? Pernah punya? Pernah punya? Belum rumah- pernah, Pak. Di rumah barangkali punya? Nggak punya? Enggak, Pak. Saya tanya dulu, kalian di rumahnya pakai TV apa? Di rumah kalian Pak, TV-nya pakai TV apa? TV model lama apa TV model baru? Di rumah kalian ya. Di rumah kalian masing-masing lah. Ada televisi kan? TV-nya pakai TV apa? TV yang baru ya, yang terbaru, model baru ya. TV tabung. Ya, Pak. Lama benar. tapi nggak nyala, Pak. Jadi gini loh, kalau TV yang model lama itu pakai ini, pakai CRT ya, pakai apa? Tabung sinar katoda. TV model lama, pakai tabung itu ya. Tapi kalau TV model baru sekarang enggak ya. Kalau TV model baru kan pakai itu LCD ya. Pakai TV LCD atau pakai LED ya, pakai LED. Itu. Jadi kalau TV yang model lama itu pakai ini CRT ini, tabung sinar katoda ya. Jadi di dalam TV itu ada elektron ya, elektron yang ini kan elektron ini ya. Ini kan elektron, nggak ini kan elektron ini ya. Elektron, ini kan elektron di sini. Nanti ini layar-layar ininya, layar televisinya gitu ya. Yang model lama, kalau model baru nggak seperti itu ya. Lain cerita kalau model baru itu. Jadi contoh penggunaan dari tabung sinar katoda itu ya ini. Ada televisi ya, televisi penerima atau komputer, monitor komputer ya, tapi yang model lama. Monitor komputer yang lama ya. Kalau yang model sekarang kan tipis-tipis ya. Karena dia pakai LCD atau pakai LED. Yang model lama itu loh yang apa itu belakangnya tebel itu ya. Itu pakai CRT itu. Tabung sinar katoda. Itu cara kerjanya pakai ini, pakai apa? Gerak muatan listrik ya. Yang dipengaruhi oleh medan listrik. Muatan listriknya itu elektron ya. Jadi negatif itu elektron. Ini kan elektron ini ya. Nah, ini kan elektron ini. Nah, nanti digerakkan pakai ini. Lempengan ini ya. Lempengan ini dikasih tegangan listrik ya. Sehingga nanti ini ada dua lempengan ini ya. Ini lempengan vertikal, yang ini lempengan horizontal ya. Jadi yang lempengan vertikal ini nanti menggerakkan elektron ya ke arah vertikal, ke arah Y ya. Kalau yang ini menggerakkan elektron
ke arah horizontal. Jadi itu nanti ya. Itu sudah model kuno ya. Sudah ditinggalkan. Sekarang sudah ada teknologi yang terbaru menggunakan LCD sama menggunakan LED ya. Terbaru pakai LED. Oh, udah selesai ya. Nah, sekarang ke pemahaman ya. Misalkan ini. Dua buah muatan yang sama besar ya. Dan berlawanan jenis. Jadi ini ada dua muatan ya. Ya, kalau biru kan selalu gitu ya. Biru itu warnanya berapa? Bentar ya. Ada yang cat apa ini? Oh ya. Jadi gini, biru positif ya. Merah negatif. Kalau di slide ini ya. Pakai simbol gitu. Jadi ini ada muatan plus yang berjarak, yang posisinya di -5 ya, -5 meter mungkin ya. Sementara yang negatif posisinya di +5 meter ya. Begitu. Pertanyaannya ini, kemana arah medalesnya di titik A? Di titik A ada di sini nih ya, ini ya, di sini ya. Kira-kira arah medalesnya di A itu arahnya kemana? Apakah ke atas? Ke atas berarti kan ke sana ya. Ke Y positif ya, kalau ke atas ya. Kalau ke bawah berarti apa? Ke Y negatif. Kalau ke kiri berarti apa? Ke X negatif ya. Kalau ke kanan berarti X positif atau ke 0. 0 berarti tidak ada ya. Tidak ada. Kira-kira pilihannya apa ini? Di titik sini ya. Medan listriknya. Jadi perhatikan tadi ya. Medan listrik itu arahnya menjauhi muatan plus ya, dan menuju muatan minus. Itu yang perlu kalian ingat itu ya. Kira-kira jawabannya apa itu? Kanan, Pak. Ini aja, sebutkan nama sama departemen ya. Kalau mau jawab ya. Iya, nama Nafisa dari Departemen Teknik Kimia. Nah, Ke bisa ya. kanan, Pak. Ke kanan itu berarti ke arah sana ya. Harus positif. Positif ya, oke. Bisa dijelaskan, nah bisa gimana nih? Ada berapa medan listrik sih? Ada 2. Ada 2 ya. Pertama ditimbulkan oleh ini kan ya, arahnya kemana kalau Iya. oleh warna biru ini? Arahnya ke Menjauh kan ya, menjauh muatan iya. ya, berarti arahnya kan ke sana ya. Ini kan ke sini berarti kan arahnya kan ke sana ya. Iya, Pak. Ya, ke sana berarti apa ini? Arahnya ke atas apa ini? Ke atas kanan ya. Iya, Atas kanan ke timur kan. laut. Ya, katalah gitu ya. Iya. Kemudian oleh ini kan muatan negatif ya. Berarti menuju muatan ya. Iya. Jadi kalau apa itu, kalau muatan negatif, medan listriknya menuju muatannya. Kalau muatan plus menjauhi muatannya ya. Jadi arahnya ke sana. Berarti kemana ini arahnya? Ke bawah kanan ya. Ya. Iya, Pak. Jadi medan listrik pertama itu arahnya ke apa? Ke atas kanan. Medan listrik yang kedua itu adalah ke bawah kanan ya. Jadi ke atas kanan ditambah ke bawah kanan, nanti kan atas dan bawah saling menghilangkan ya. Iya. Yang tersisa tinggal apa? Tinggal kanan ya. Ya, benar sekali kanan ya. Soalnya yang apa? Yang atasnya diimbangi oleh yang bawah ya. Akhirnya jadi tinggal kanan ya. Jadi kanannya saling menguatkan ya. Ya, benar kanan. Oke, itu. Kemudian yang kedua, masih sama ya soalnya. Izin jawab, Bapak. Ya, silakan. Nama departemen ya. Cuma sekarang titik B ya. Ya. Baik. Nah, saya Farhan Farhan ya. Ali Hasbi, Pak, dari Fisika. Kalau menurut saya yang B itu arahnya ke kiri. Ya, bisa dijelaskan gimana penjelasannya? Karena diketahui, oh maaf, itu di B sini ya, Farhan ya, di B sini ya. Pak, tadi yang merah yang negatif ya, Pak? Merah negatif ya. Kalau di slide ini merah itu negatif, biru itu positif. Iya, gimana Farhan? Baik, kalau merah itu negatif, artinya arah medan magnet seluruhnya masuk ke arah bola. Ya. Artinya kalau ada B di sebelah kanan bola merah, dia nanti akan bergerak ke kiri, Pak. Ke kiri ya.
Jadi medan listrik oleh merah ini ya, itu kan ke kiri ya. Betul, Pak. Karena dia negatif kan ya, Iya, menuju masuk muatan ya. semuanya. Nah, ke kiri ya. Sementara oleh yang ini kan plus. Kalau yang plus nanti keluar dari pusat. Menjauhi kan ya. Iya. Jadi gini. Jadi medan listrik oleh yang warna merah ini adalah ke kiri. Sementara yang oleh warna biru arahnya kemana nih, Farhan? Kalau yang arah biru keluar dari bola, Pak. Ya, berarti kemana? Kiri apa kanan? Ke kanan nanti. Kanan kan itu ya. Jadi oleh merah ke kiri, oleh biru ke kanan. Kira-kira imbang nggak itu antara kanan dan kiri? Saya rasa lebih kuat ke kiri ya, Pak. Ya, kenapa? Kenapa kok lebih kuat kiri? Dia lebih dekat ke yang negatif. Ya, benar sekali. Jadi nggak imbang ya. Kenapa? Karena yang oleh merah itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia lebih dekat kan. Kan kalau semakin dekat kan semakin kuat ya medan listriknya kan itu ya. Rumusnya kan dibagi R kuadrat gitu ya. Gitu. Jadi jadi nanti lebih kuat yang kiri dibandingkan yang kanan ya. Sehingga nanti resultannya lebih kuat yang kanan. Jadi jawabannya ini kan ya, Farhan ya. Betul, Pak. Ya. Jadi gitu. Jadi lebih kuat. Ke kanan apa kiri, Farhan? Kalau jawaban akhirnya nanti yang C ya, Pak. Oh, yang C ya, benar kiri ya. Kiri. Soalnya ya maaf. Kiri ya. Soalnya kan kiri lebih kuat ya. Betul. Ya, oke. Terus berikutnya, ini soal yang nomor 3 ini soal lain ini ya. Jadi yang soal 3, 2 buah muatan Q1 dan Q2 sama ya. Kayaknya sama ini. Cuma apa ini? Tujuannya menghasilkan medan listrik E. Ini nggak disebutkan ya, plus sama minus ya. Pokoknya ini ada Q1, Q2. Seperti ditunjukkan pada gambar. Keduanya menghasilkan medan listrik E pada sebuah posisi X, Y, 0, D. Oh, berarti di sini ya. Ini D ya ini ya. Jadi di sini nolnya ini ya. Di sini 0,0. Di sini berarti D-nya ini ya. Ini D-nya di sini. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya D gitu ya. Ini ya, titik ini. Arahnya ke bawah. Ke arah Y negatif. Berarti arahnya ke bawah ini kan. Ya. Jadi ini kita nggak tahu ini muatan plus apa min. Ini juga nggak tahu plus apa min. Tapi yang jelas di titik sini ya. Yang jaraknya itu silakan. Ada yang mau jawab? Ya, Alifa Pak. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alifa dari Departemen Teknik Kimia. Kalau jawaban saya itu kedua muatan Q1 dan Q2 bermuatan negatif karena supaya resultannya bisa ke arah bawah, Pak. Jadi dua-duanya negatif ya, Alifa ya? Iya, Pak. Ya, coba kita cermati ya. Berarti pilihannya yang B ya, Alifa? Iya, Pak. Oke. Jadi gini. Jadi kalau dia muatannya negatif berarti kan nanti medan listriknya kan menuju muatannya ya. Jadi kalau plus kan menjauhi muatannya kan dia. Berarti kalau gitu ya ini kalau oleh muatan ini kan berarti dia ke sini berarti apa ini? Ke kiri bawah ya, kiri bawah. Kalau ini negatif juga sama. Cuma bukan kiri bawah tapi kiri kanan ya. Kanan bawah. Maaf. Kanan bawah ya. Jadi ini apa ini kiri bawah, ini kanan bawah. Iya benar. Jadi harus negatif ya. Dua-duanya harus negatif supaya ke bawah. Soalnya kalau dua-duanya positif kan nggak mungkin ke bawah ya, tapi ke atas ya. Gitu kan? Ya, Pak. Kalau berlainan jenis, katakanlah misalkan ini plus, ini min, kan nggak mungkin, katakanlah misalkan itu ya. Maka nanti yang ini nanti arahnya ke, katakanlah ini misalkan ini plus ya. Ini plus, ini min. Maka nanti kalau plus kan arahnya nanti ke sana ya. Apa? Kanan atas. Katakanlah misalkan ini min kan berarti apa? Kanan bawah. Maka nanti hasilnya bukan ke bawah tapi ke kanan nanti ya. Nah itu. Jadi ya benar ya jawabannya itu ya. Jadi Q1 dan Q2 muatannya dua-duanya negatif gitu ya. Oke, terus ini yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini. Sebuah elektron ada yang masuk lagi ya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V dalam medan listrik serba sama E.
sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Kemanakah arah simpangan dari gerakan elektron? Jadi di sini ada medan listrik ini ya, arahnya ke sana ini ya. Jadi arah medan listriknya itu ke sana. Ke arah mana? Kanan ya. Jadi anggap aja lah, kalau ke kanan berarti kan di sini dikasih muatan plus ya. Di lempengan lempengan kiri dikasih muatan plus, di lempengan kanan diberi muatan main ya. Sehingga timbul medan listrik arahnya ke kanan, ini kan. Terus ini ada elektron ya. Elektron kan muatannya negatif, bergerak ke bawah. Kira-kira nanti dia akan nyimpang kemana? Anissa ya, oke Anissa gimana? Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Syara dari Departemen Fisika. Izin mencoba menjawab. Muatan elektronnya itu dia ke arah melengkung ke kiri Pak. Kenapa Anissa? Karena itu kalau misalnya dia ke arah sana kan yang di bawah ini kan dia muatannya negatif juga. Dia nggak mungkin saling searah. Jadi apa namanya berbalikan gitu Pak. Ya, jadi nyimpangnya kemana? Ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri melengkung. Melengkung, oke. Iya, kiri ya, kasih. Anissa ya. Iya. Jadi kan dia muatan negatif. Iya. Kalau muatan negatif kan mendapat gaya bagaimana? Searah medan listrik atau berlawanan? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Kan medan listriknya kan ke kanan ya? Iya. Maka gayanya adalah ke kiri. Iya. Maka nanti dia akan melengkung ke kiri kan gitu ya, Anissa ya? Iya, Pak. Ya, benar. Terima kasih, Pak. Ya, gitu. Udah selesai ya materinya. Ya, sudah selesai. Ya ini, sebetulnya saya mau jelasin yang kemarin itu ya. Kemarin kan yang slide kemarin itu ya. Yang pembahasan kemarin itu gini. Ya, masih ada waktu yang cukup lama ya waktunya. Oke, saya coba ini aja ya. Saya pakai ini dulu aja ya. Bentar. Ini kan dulu ya, tak siapkan ini dulu ya. Pakai whiteboard ini ya, whiteboard elektronik ini ya. Coba saya buka slide yang pertemuan 1 kemarin ya. Ini saya stop dulu. Ini saya tutup ya, selesai ya. Ini ya, slide yang hari Senin kemarin ya, kelihatan di monitor ya? Terlihat, Pak. Ya, sudah muncul di monitor ya. Oke. Nah, kemarin kan saya bahas ini ya, pakai cara yang lain tapi ya, ini soal yang kemarin ini. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi soal ini, kalau di slide ini kan cara penyelesaiannya kan menggunakan sudut ya. Coba saya jelaskan dulu ya, yang di slide ini dulu ya. Nanti habis itu kan menggunakan cara yang lain gitu ya. Jadi kalau seperti ini kemarin itu kan ya, ini kan nanti akan ada 2 gaya ya. Pertama gaya yang ditimbulkan oleh muatan 1, yaitu berupa gaya tarik, arahnya ke sini kan ya. Yang kedua adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan 2, merupakan gaya tolak, arahnya kan ke atas gitu ya. Nah, kemudian dihitungi satu-satu ya. Nah, kalau ini kan gaya yang ditimbulkan oleh apa ini? Ini F12 ya, berarti apa ini mungkin ya? Oh ya, ini ya, ini dulu lah.
Ini kan teorinya ya. Ini berarti. Ya ini. Jadi pertama dihitung ini dulu ya. Gaya oleh muatan 2 ya. Arahnya kan ke atas ya. Jadi karena ini vektor 2 dimensi, kita uraikan dalam 3 komponen. Maaf. 2 komponen ya. Yaitu apa? Komponen X sama komponen Y gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau kalian cermati di situ kan apa? Jadi ini kalau kalian cermati kan arahnya kan ke atas ya. Ke atas berarti apa? Berarti hanya ke arah Y ya. Ke arah X-nya kan tidak ada. Jadi di sini langsung jadi isi 0 ya. Karena dia komponennya adalah ke atas gitu ya. Nah, gitu ya. Bentar ya, Bentar ya. Saya tak balas dulu ini dulu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi diisi 0 karena komponennya kan ke arah vertikal. Nah, kemudian yang vertikal sendiri ya pakai rumus gaya kolom ya, K apa muatan perkalian muatannya ini tadi ya, Q2, Q3 lalu dibagi apa jaraknya ya, kuadrat ya. 30 kuadrat, tapi nanti pakai satuan meter ya. Muatannya pakai satuan kolom, jaraknya pakai satuan meter ya. Ya, terus kemudian nggak perlu memperhatikan tandanya ya. Kemarin sudah saya singgung ya, tanda itu menyatakan ini ya, jenis gayanya. Ya, jadi kalau tandanya itu plus, berarti itu gaya tolak ya. Tapi kalau tandanya itu negatif, berarti gaya tarik ya. Tanda ini loh, tanda hasil perkalian 2 muatan ini ya. Nah ini kan karena sudah digambar seperti ini, berarti kan ini kan gaya tolak ya. Kalau gaya tarik kan mesti ke bawah gitu ya. Sehingga nanti tanda itu sudah enggak di ini ya, sudah tidak diperhitungkan lagi. Jadi makanya dipakai harga mutlak gitu. Nanti ketemu 330 ya. Jadi ini 330 arah apa? Arah Y positif. Nah, kemudian kalau yang ini ya. Nah, sekarang yang berikutnya yang oleh muatan 1 ya. Kan gayanya ini. Ya, nanti ini saya uraikan menjadi 2 komponen, yaitu apa? Komponen X yang ke kanan, oke ya. Sama komponen Y, komponennya kemana? Ke bawah kan? Ini loh. Ini kan ke sini ya. Kan diuraikan menjadi ini kan. Komponen X ke kanan, sama komponen Y-nya ke bawah ya. Gitu ya. Jadi ini, komponen X kan ke kanan jadi plus. Komponen Y-nya minus karena ke bawah ya. Nah, itu. Nah, nanti tinggal kita gunakan ini kan kalau di sini berapa ini? Ini dari soal ya, di soal diketahui sin 30 ya, coba kita lihat dulu ya. Dari soal itu ya. Nah, ini dari soal kan 30 ya. Oke. Jadi kalau di sini 30 berarti kan 30 kan di sini ini ya. Sudut yang berseberangan ini ya. Jadi sin 30 berarti kalau gitu di sini adalah apa? Cos 30 ya. Plus. Tapi kalau yang di sini adalah sin 30 tapi negatif ya. Karena arahnya ke bawah ini ya. Jadi nanti ini cos 30 karena ke kanan, ini sin 30 tapi dikasih negatif karena apa arahnya ke kiri. Nah, kalau dimasukkan kita tahu cos 30 itu kan setengah akar 3. Sin 30 setengah ya. Nanti didapatkan ini. Yang ini nanti dapatnya 120 ya. Sudah dimasukkan ini cosnya ya. Yang ini nanti jawabannya apa? Minus 70 gitu ya. Jadi gitu. Jadi menggunakan cos dan sin kalau menggunakan cara seperti ini ya. Tapi sebetulnya kalau dari saya ya itu pakai cara yang ini ya. Oke itu ya. Oke, jaraknya ini ya 52 sama 30 ya. Bentar ya. Oke.
Oke ya, saya gambar ulang ya. Sini ya, oke. Nah, sekarang saya mau share screen ini ya. Ini ya. Coba saya gambar ulang yang tadi ya. Gini ya tadi ya, saya gambar ulang sini ya. Ini apa? X, ini Y ya. Sudah kelihatan ini ya, di monitor kelihatan ini whiteboard-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, tadi ada muatan 1 di sini ya. Ini tadi muatan plus ini ya. Oke, di sini ada muatan plus. Muatan plus ya ini ya. Di sini plus tadi ya, yang kena muatan tadi ya. Ini plus. Jaraknya berapa ini? Jaraknya berapa tadi ya? 30. 30 ya, oke. Jadi nanti ini saya tulis 30 tapi senti ya. Oke. 30 senti berarti 0,3 gitu ya, pakai meter ya. 0,3 meter gitu ya. Terus yang di sini berapa tadi ini jaraknya ini? Minus ini ya. 52, Pak. 52 ya. Berarti kalau itu di sini berapa? 0,52 ya. Oke, gitu ya. Berarti ini Q1-nya yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini apa? Ini Q1 ya? Lupa saya. Yang kanan. Ya, ini Q1 berarti ya, benar ya. Jadi ini berapa nano tadi ya? Lupa saya. Minus 86 mikro. 86 ya? Berapa? Nggak hafal. 86 mikrokolom, Pak. Iya, 86 ya, 86. Oke, benar. 86 mikrokolom ya. Minus ya. 86. Ya, minus 86 mikrokolom ya. Sementara yang sini berapa ini? Ini Q2 ya? Q2 berapa? 50 kalau nggak salah ya? Iya. 50 mikrokolom ya? Iya, Pak. Terus yang sini berapa nih tadi? 65 mikrokolom. 60 ya? Nah, gini ya. 65, Pak. Salah ya? 65. 65 ya? Ya 65 kayaknya. Iya. Ya saya salah ya, maaf. 65 ya, oke kita hapus dulu ya. 65 ya, oke. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau saya itu menggunakan rumus ini bahwa apa? Ini kan tanyanya kan apa? F3 ya. Ntar keliru ya. Kan soal tanya ini kan F3. Jadi pakai rumus ini saya F3. Ya, tentunya sama dengan apa? F31 ya. Ditambah ini nanti ya. F32. Gini ya. Ini ya. Nah, lalu nanti saya gunakan rumus ini, hukum kolom ya. F31 berarti kan ini K, ini ya. Lalu apa? Q3, ini ya. Lalu apa? Q1 per ini R31 ya. Pangkat 3 ya. Saya pakai vektor saya. Jadi kalau nanti pakai ini nanti, pakai vektor ini nanti. R31 gini ya. Pakai vektor soalnya ya. Terus nanti ini plus ini K sama ini ya. Q3 Q2 per ini R32 ya. Pangkat 3 ya. Soalnya saya pakai vektor yaitu apa? R32. Kalau pakai topi pangkat 2 ya. Kalau pakai topi per pangkat 2, kalau pakai vektor per pangkat 3 gitu ya. Nah ini. Nah sekarang kan kalian udah tahu ya, R31 kan udah tahu. R31 itu berapa? Ini ya, ini R31 ya. Tadi berapa di sini?
Sebenarnya bisa dicari pakai Pitagoras ya. Ya, jadi kalau dari sini kan kalian tahu R31 itu kan yang ini ya. Ini loh, ini kan R31 ini. Ini loh, ini R31 ini ya. Ini R31 ini ya, terus sampai sini. Ya, ini adalah apa? Ini adalah R31 ya. Ya, berapa itu? Kalau soal kemarin berapa? 60 cm ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, 0,6 meter ya. Ya, itu kan. Itu R31 yang ini ya, udah tahu ya. Kalau R32 berarti yang ini. Jarak 3 terhadap 2 ini kan ya. Ya ini. Ini adalah R32 ya, ini. Ini jadi apa? Kalau gitu R32 berapa ya ini kan? 0,3 ini kan ya. Koordinatnya ini. Jadi ini nanti sama dengan berapa? 0,3 meter. Gitu kan? Ya, jadi K-nya kan kalian sudah tahu. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Itu apa? Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Gitu ya. Q1-nya juga ini. Jangan lupa, kalau rumus seperti ini, ya jangan lupa memasukkan tanda ya. Jadi Q1 jangan lupa dituliskan minus 86. Jadi minusnya jangan sampai tidak dimasukkan ya. Soalnya kan ini kan nggak saya kasih harga mutlak ya. Jadi tanda minus penting gitu ya. Ya, jadi tanda minus tadi mempunyai makna apa itu? Gayanya itu adalah gaya tarik. Gitu ya. Kalau tanda plus berarti dia gaya tolak. Gitu. Jadi saya ulang lagi, kalau saya pakai rumus ini, tanda minus harus dimasukkan ya. Karena nggak ada harga mutlak ini. Jadi di sini setiap ada Q1 kalian isi dengan minus 86. Ya, terus mikronya harus diganti ya. 10 minus 6. Begitu pula apa kalau Q3 sama Q2 kan nggak masalah ya, soalnya plus ya. Yang harus hati-hati itu Q1 ya, soalnya Q1 kan ada negatifnya ini ya. Nah, sebetulnya kalau pakai cara ini, sebenarnya persoalannya itu persoalan ini loh sebenarnya. Persoalan mencari ini ya. Mencari ini loh. Apa ini R31 sama apa? R32. Kalau yang lainnya kan gampang ya. Soalnya kan nggak ada arahnya. Jadi semuanya kan nggak punya arah. Yang punya arah kan ini ya. R31 vektor sama R32 vektor. R31 kan ya nilai berapa nanti R31 ini? 0,6 kan ya, dipangkatkan 3 nanti ya. Begitu pula R32, yaitu apa? 0,3 nanti dipangkatkan berapa? 3 ya. Ya, sekarang persoalannya adalah mencari ini. R31 sama R32. Jadi gini nanti ya. Saya tulis di sini aja ya, R31 itu apa? Oke. Jadi gini. Kenapa kok saya menyampaikan ini? Soalnya hal ini penting kalau apa? Kalau problemnya 3 dimensi. Kalau problemnya 2 dimensi masih bisa diselesaikan pakai cara yang di slide tadi ya. Pakai X, pakai Y bisa lah. Kalau 3 dimensi sudah nggak bisa. Kan nggak cuma X sama Y, ada Z-nya kan. Kan nggak bisa pakai metode gambar. Kalau yang tadi kan, di PPT tadi kan pakai metode gambar ya. Tahu sudutnya sekian. Soalnya 2 dimensi lah. Kalau 3 dimensi, nah jadi ruwet itu ya. Makanya saya pakai cara yang lebih umum ya. Kalau cara yang ini bisa dipakai tidak hanya 2 dimensi, tapi bisa juga mencakup 3 dimensi. Gitu nanti pertimbangannya gitu. Kenapa kok saya sampaikan ini ya. Memang agak ruwet ya dibandingkan tadi, cuma ini lebih umum gitu ya. Jadi gini, sekarang persoalannya tinggal 2 ya, R31. Jadi gini, R31 ya. Itu maksudnya adalah R3 dikurangi R1. Ini matematika ya. Jadi vektor posisi titik 3 terhadap titik 1 itu sama artinya vektor posisi 3 ya. Terhadap pusat koordinat ya. Dikurangi vektor posisi titik 1 terhadap pusat koordinat. Jadi gini ya. Ya, jadi ini kalau ini kan acuannya ini kan terhadap titik 1. Kalau ini semuanya acuannya terhadap
pusat koordinat ini ya gitu. Sekarang kita lihat ya. R3 ya jadi gini nanti ya. R3 karena 2 dimensi berarti kan nanti bisa kalian tulis gini aja. 2 dimensi berarti nanti gini. X3I ya plus Y3J. Ya ini ya. Soalnya ini ganggu ya sebenarnya. Atau saya delete semuanya saja ya. Saya sedang ganggu ini ya. Sebentar saya ini aja deh. Saya delete semuanya ya. Biar nggak ganggu ya. Oke. Jadi gini. R31 ya. Itu artinya apa? Vektor posisi titik 3 dikurangi vektor posisi titik 1 gitu ya. Karena ini 2 dimensi ya, maka cukup X sama Y ya. Jadi X3I ditambah Y3J ya. Terus dikurangi X1. Ini kan dikurangi R1 ya, plus apa nanti? Y1J. Nah, gini nanti. Nah, sekarang tadi udah tahu koordinatnya titik 3 ya, muatan 3. Koordinatnya muatan 3 itu X-nya berapa? 0 ya. 0, muatan 3 ya. Muatan 3 berada di X0, Y-nya berapa tadi? 0,3 tadi ya. Benar ya? Ya, 30 cm berarti 0,3 ya, benar. Jadi gitu ya. Oke. Jadi muatan 3 itu kan posisinya di X0, berarti 0I. Y-nya di 30 cm, berarti berapa? 0,3J gitu ya. Nah, itu kan koordinatnya ya. Sementara muatan 1, koordinatnya di berapa tadi? Di X 52 cm ya. X 52 cm, Y-nya 0 kan itu ya. Y-nya 0, oke. Ya, jadi X-nya itu 52 cm berarti ini ya. 0,52I, Y-nya 0 ya. 0J gitu ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti berapa ini? 0,3 J ya dikurangi 0,2I. Gini kan ya? Nah, biasanya itu diputer I duluan baru J ya. Biasanya kan itu ya. I duluan jadi nanti ini nanti. Kalau gitu berarti apa? 0,52I. Oh maaf, minus ya. Maaf, ini minus ya. Bentar, ada minusnya ini ya. Minus ya. Oke, jadi ini harusnya minus. Kan I-nya minus ya. Minus berapa ini? 0,52I lalu plus 0,3J ya. Satuannya meter ya. Nah ini, satuannya meter. Kemudian itu R31. Berikutnya adalah R32 ya. R32 berarti ya ini R3 kurangi R2 kan gitu ya. Nanti ini ya X3I plus Y3J ya dikurangi ya X2I plus Y2J gitu ya. Nah itu. Terus ini sama ya tadi berapa ini? Posisinya kan 0 ya. 0I, Y-nya 30 cm ya, berarti 0,3 J. Nah, kalau X2 kan di pusat koordinat ya. Di pusat koordinat berarti ini 0I, 0J kan. Kan muatan 2 di pusat koordinat ya. Jadi ya ini 0I, 0J gitu ya. Sehingga nanti jawabannya apa ini?
0,3J ya. Nah, ini nanti gini ya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu tahu, baru kalian masukkan ke rumusnya tadi itu. Ya, saya hapus saja ya. Masukkan ke rumusnya tadi ya. Yaitu apa tadi? F. Bentar. Rumusnya tadi kan ini ya. Berarti apa? F3 vektor. Apa tadi? K, gini nanti ya. K, apa? Q3, ya, Q1 ya. Per R31 pangkat 3 ya. Masukkan ini tadi. Tadi berapa tadi ini? Sudah saya hapus tadi ya. Berapa tadi? Minus berapa tadi? Minus 0,52i tambah 0,5. Oh ya. Nanti saya sudah gampang lupa ini saya. Minus berapa tadi? 0,52i ya? Ya. Nah, minus 0,52i tambah berapa? 0,3. Terima kasih. Gini kan ya. Terus ditambah berikutnya apa? K apa? Q3 gitu ya. Q2 ya. Per R berapa ini? 32 pangkat 3 ya. Ini berapa tadi? Lupa saya. 0,3J. Ya, satu aja kayaknya ya. Iya. Ini aja kan ya. Nah, gini nanti. Ya, terus kalian masukkan ini angka-angkanya ya. Angka-angkanya. K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kan itu ya. Q3 berapa tadi? Q3 itu. Mikro berapa tadi? Plus ya. Nggak apa lagi. Berapa tadi? Sebentar, saya lihat dulu ya. Q3 65, Pak. 65. 65 ya. 65 mikro ya. Oke, 65 mikro berarti ini. 10 minus 6 ya, mikro kan ya. Nah, jangan lupa, Q1 itu kan muatannya negatif ya. Jangan lupa minusnya dimasukkan ya. Nah, minus berapa itu dia? 86. Ya, jangan lupa minusnya loh ya. Kalau pakai rumus saya seperti ini ya. Minus 86 tadi ya. Ya benar ya, 86 ya. Saya nggak apa. Iya. Ya, 86, oke. Minus ini. 86 kali. Nah, gini ya. Terus kalian bagi dengan R3 itu berapa? 60 cm tadi ya? Ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, 60 cm. Tapi jangan pakai senti loh ya. Harus pakai meter. Jadi berapa? 0,6 pangkat 3 gini ya. Gini ya. Gitu kan? Itu terus nanti ini jangan lupa ini kalikan ini nanti. Habis itu kalian kalikan dengan ini. Minus 0,52i ya. Plus 0,3 J ya. Terus tambahkan ini berikutnya. Tambahkan dengan itu. Sini ya, ditambah K 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q3 itu berapa Q3? 65 ya. Oh ya, tadi 65 tadi ya. Oke, Q3 65. Iya, ada di atas tuh ya. Q2 plus ya. Plus berapa itu Q2 itu? Plus 50. 50, oke. Ya, plus 50. 50 mikro ya. Terus jaraknya itu 30 cm ya. Berarti 0,3 pangkat 3. Nah, itu sekalikan ini nanti. 0,3. Nah, gini nanti kerjakannya itu gini. Ya, jadi nggak perlu pakai sudut-sudutan ya. Dan ini cara ini cukup efektif kalau 3 dimensi ya. Mungkin kalau 3 dimensi agak ruwet ya, tapi kalau pakai 3 dimensi ya cara ini bisa diterapkan. Kalau pakai cara yang kemarin itu pakai gambar
Nggak bisa kalau 3 dimensi ya. Ya, nanti setelah itu nanti tinggal kalian kalikan ya. 9 kali 65 itu berapa ya. Nanti ini kan negatif nih ya soalnya nih ya. Soalnya ini loh. Ini kan plus min. Nanti semuanya ini min ya. Nanti kalau pangkatnya berapa ini? 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6. Maaf. 10 pangkat 9 ya kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 jadi berapa ini? 10 minus ini ya. 9 minus 6 minus 6 jadi berapa? Minus 3 nanti semuanya ya. Ya. Jadi nanti kalau kalian kerjakan nanti ini kan negatif ya. Negatif berapa ya? Negatif ini 9 kali 65 kali 86 ya. Terus dibagi dengan ini kan. 0,6 pangkat 3 itu berapa ya? Terus kalian kalikan berapa? 10 pangkat minus 3 ya. Soalnya ini kan ini ya. Itu terus dikalikan ini kan, ini semua ya, ini. Tapi itu ditambah ini juga sama ini ya. 10 pangkat 9, pangkatnya minus 3 ya, soalnya ini kan. 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 ya. Terus kalian kalikan ini kan, 9 kali 65 kali 50 kalian bagi dengan berapa? 0,3 kuadrat. Ya, nanti ini. Nah, nanti setelah itu nanti kan kalian akan dapatkan apa nanti? I sama J ya, nanti kumpulkan ya. Nanti I dengan I, J dengan J. Kebetulan I-nya itu kan cuma ini aja ya. I-nya kan cuma perkalian ini kan ya. Perkalian ini minus ya. Perkalian minus ini dengan ini kan. Kalau I-nya itu ya. Kalau J-nya kan ada 2 ini. Pertama kan perkalian ini kan. Perkalian ini dengan ini nanti ya. Ditambah dengan ini kan. Perkalian antara ini dengan ini. Jadi nanti ini kalau nanti ada 3 suku ya. Kalau kalian uraikan ini loh. Suku pertama kan dari ini, dari apa ini? Dari yang atas ini kan ya, perkalian antara apa? Ini sama ini. Suku yang ya ini sama ini kan suku pertama, terus perkalian antara ini dengan ini nanti apa? Suku kedua ya. Terus ini sebagai suku ketiga ya. Jadi suku pertama itu I ya. Suku kedua itu J, suku ketiga juga J nanti. Nanti kalian kumpulkan ya. I dengan I, terus J dengan J. Kira-kira bisa dimengerti? Apa yang meskipun ini nggak saya tuntaskan sampai rinci ya, soalnya waktunya nggak cukup ini. Kira-kira sampai di sini bisa mengerti yang saya maksudkan ya? Bisa dimengerti nggak ini kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah. Itu kan min 86. Iya. Berarti kan hasilnya itu nanti bakal min kan? Min semuanya, yang sebelah sini ya. Nanti semuanya ini minus. Ya, lalu kalau dikalikan ke yang I ini berarti I-nya jadi positif. Iya, benar sekali. Nanti ini kan negatif, ya. Nanti saya kalikan dengan ini jadi plus. Jadi nanti di sini menghasilkan plus. Tapi yang ini nanti jadi negatif ya. Iya. Jadi maksud saya gini, suku pertama nanti positif ya, karena ini kan, ini min ketemu ini min ya, plus. Suku kedua nanti hasilnya negatif karena ini negatif sama ini plus ya. Suku ketiga plus kan ya. J kan ya, itu ya. Terus habis itu kan kalau I kan sendirian. Yang bisa digabungkan ini J ya, nanti J yang ini nanti digabung dengan yang ini kan gitu ya. Kira-kira ngerti yang saya maksud ya? Ngerti, ya. Pak. Ya, jadi nanti pokoknya nanti hasil akhirnya nanti gini. Ada I, ada J gitu ya nanti ya. Ya, jadi nanti hasil akhirnya itu nanti gini. Kalau saya tuliskan tuh gini nanti ya. Meskipun nggak saya detailkan ya. Karena waktu nggak cukup ya. Pokoknya nanti hasilnya gini. Katakanlah ini sebut aja nanti apa? F3X ini I ya. F3X ya. Nah, gini aja deh. Bentar, biar nanti enak ini ya. Nah, gini ya. Pokoknya nanti ini tuh ini. Ini apa? F3X itu I ya. Nanti ini plus apa ini? F3Y itu J. Ya, F3 itu apa? F3 itu ini loh ya. Perkalian antara ini dengan ini. Ya, itu adalah apa? F3X. Kalau F3Y itu kan perkalian antara ini dengan ini ya. Terus ditambah dengan ini gitu ya. Ngerti yang saya maksud ya? Ya. Jadi itu ya. Jadi F3 ini gabungan ya. F3 ini gabungan antara suku ketiga, suku kedua ya, suku kedua ini dengan suku ketiga. Tapi kalau F3X kan suku pertama aja kan, yaitu apa ini sama ini gitu ya. Gitu. Nah,
Kemudian kalau ditanyakan ini, kalau sudah tahu itu, kalau tanya, kalau gitu berapa F3-nya? Kalau tanya berapa F3-nya? Kalau tanya F3, ya nanti kita itu pakai Pitagoras kan gini nanti ya, akar ini nanti F3X kuadrat Pitagorasnya ya plus. Kalau tanya berapa besar gayanya, nanti gini nanti. Pakai Pitagoras ini ya. Jadi besarnya itu ya ini. Komponen X-nya kuadratkan ditambah komponen Y-nya kuadrat terus diakar ya pakai Pitagoras. Nanti gitu ya. Ya, memang cara ini lebih panjang ya daripada cara yang kemarin. Cuma cara ini efektif kalau 3 dimensi. Ya, silakan. Nafisa, ada yang ditanyakan Nafisa. Saya izin bertanya. Ya. Kan kalau ini untuk perhitungan gayanya udah menggunakan vektor satuan ya Pak? Iya, vektor satuan. Menunjukkan arahnya. Terus? Oh, kalau ini pakai vektor ini ya? Ya gimana? Kenapa muatan yang 86-nya tetap ada negatif ya Pak? Karena sepemahaman saya si minus 86 itu fungsinya buat menentukan arahnya doang. Iya. Iya. Pertanyaan yang bagus ya, Nafisa. Jadi gini. Negatif itu ya menyatakan bahwa arah gayanya itu berlawanan ya. Jadi negatif itu artinya itu berlawanan. Kalau positif itu berarti arah gayanya itu searah. Atau gampangnya gini, sebentar. Ini sampai sini ngerti ya? Mungkin saya kasih ilustrasi yang gampang itu gini. Mungkin kalau dari sini saya ini kan dulu aja deh, saya clear aja ya. Ya, saya kasih ilustrasi gini aja deh ya. Biar gampang. Waduh, sebentar ya. Tak tutup dulu ya. Error ini. Sebentar. Oke ya. Atau waktunya sudah habis ini ya. Atau gini, tadi pertanyaan Nafisa ya. Bagus tadi pertanyaan Nafisa ya. Nafisa ya benar tadi ya? Iya, Pak. Saya jawab di pertemuan selanjutnya aja ya. Waktunya udah habis ya. Nanti tinggalkan saya ya. Ada pertanyaan tadi, kenapa kok harus tanda negatifnya dimasukkan gitu kan Nafisa ya? Iya, Pak. Ya, nanti karena waktunya sudah habis ya. Ya, saya kira itu nanti kita ketemu lagi hari Senin ya. Ya, hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.